Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Akbar dengan NIM D1C024073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai regulasi pangan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dengan dosen pengapu Pak Mursyid SGZ MSI. Jadi, peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 merupakan peraturan yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2019 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Peraturan ini menggantikan PP nomor 28 tahun 2004 karena perkembangan teknologi pangan, perdagangan global, serta adanya berbagai kasus pangan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari PP nomor 86 tahun 2019 ini adalah membangun sistem keamanan pangan yang berbasis resiko, transparan, dan terintegrasi sehingga pangan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat. Selanjutnya, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dengan kata lain, keamanan pangan bertujuan untuk menjamin bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan layak. Dalam peraturan ini diterapkan prinsip pengawasan dari hulu hingga hilir, yang artinya keamanan pangan harus diperhatikan, mulai dari proses produksi bahan baku, pengolahan, distribusi, penyimpanan, hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha pangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan produk yang dihasilkannya. PP nomor 86 tahun 2019 ini juga mengatur beberapa aspek penting dalam keamanan pangan, yaitu sanitasi pangan, penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP, pengaturan pangan hasil rekayasa genetik, iridasi pangan, standar kemasan pangan, jaminan keamanan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal produk halal bagi pangan di persyaratan serta keamanan produk halal bagi pangan yang dipersyaratkan. Pada bagian bahan tambahan pangan, pemerintah melarang penggunaan BTP yang melalui batas maksimum yang telah ditetapkan, serta melarang penggunaan bahan yang tidak diizinkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai. Selain itu, produk pangan hasil rekayasa genetik harus memperoleh persetujuan keamanan pangan sebelum diproduksi dan diedarkan. Begitu pula dengan proses iridasi pangan yang hanya boleh dilakukan pada fasilitas yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah. Untuk kemasan pangan, setiap produsen wajib menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan selama penyimpanan distribusi. Selanjutnya, setiap pangan olahan yang diperdagangkan dalam kemasan wajib memiliki izin edar, kecuali beberapa produk industri rumah tangga tertentu. Pemberian izin edar ini dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti BPOM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun pemerintah daerah sesuai dengan pangannya. Dalam pengawasan keamanan pangan, terdapat bagian kewenangan antara BPOM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan secara berkala, intensif dan dapat dilakukan apabila terdapat dugaan pelanggaran. Penerapan keamanan pangan juga dilakukan melalui berbagai sistem seperti Good Agricultural Practice atau GMP, Good
Manufacturing Practice atau GMP, dan Good Distribution Practice atau GDP, serta Hazard Analysis dan Critical Control Point atau HACCP. Sistem-sistem tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya bahaya pada setiap tahap rantai pangan. Pendekatan pengawasan yang digunakan adalah pendekatan terpadu antara sektor, pengawasan yang bersifat pencegahan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Prinsipnya adalah pelaku usaha yang belum memahami aturan atau dibina, sedangkan pelaku usaha yang sengaja mengabaikan aturan akan dikenakan tindakan. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif. Berupa teguran, peringatan, sehingga penarikan produk dari peredaran. Bahkan pelanggaran tertentu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PP nomor 86 tahun 2019 memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan kualitas pangan di Indonesia. Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang beredar. Sekian penjelasan dari saya mengenai peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.